Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Riani Khairunisa dari kelas 3A Prodi Tadris Bahasa Indonesia dengan NIM 2111290008. Di sini saya akan bercerita mengenai Benteng Marlboro yang ada di Kota Bengkulu ini. Video ini dibuat untuk melengkapi tugas mata kuliah keterampilan berbicara. Ikuti ya guys. Benteng Marlboro adalah salah satu benteng peninggalan Inggris terkuat di wilayah timur, yang lokasinya berada di Provinsi Bengkulu. Benteng ini dibangun antara tahun 1714 sampai 1719 oleh East India Company atau EIC di bawah pimpinan Gubernur Joseph Howard. Dalam sejarahnya, benteng yang digunakan sebagai basis pertahanan Inggris ini pernah terbakar oleh rakyat Bengkulu, namun fungsinya sebagai benteng pertahanan tetap bertahan hingga masa Hindia Belanda, Jepang, bahkan pasca kemerdekaan Indonesia. Sejarah berdirinya Benteng Marlboro tidak lepas dari masuk dan berkembangnya EIC, kongsi dagang milik Inggris, di Bengkulu setelah kalah dari VOC di Banten. Bengkulu memang menjadi pusat aktivitas EIC di Asia Tenggara. Untuk menandai kepentingannya di Bengkulu, Inggris membangun benteng terbesarnya di kawasan ini. Benteng Marlboro diambil sendiri dari nama jenderal Inggris yang terkenal, yaitu John Crutchfield Duke of Marlborough, yang hidup di sejak awal abad ke-17 dalam proses pembangunannya yang memakan waktu hingga 5 tahun. EIC meminta bantuan dari rakyat Bengkulu. Pada pertengahan abad ke-18, Benteng Marlboro mengalami peluasan dan menambahkan gudang senjata dan pemukiman. Ada keunikan dari museum dan fungsi Benteng Marlboro. Letak Benteng Marlboro itu sangat strategis, yakni di tepi pantai Tapak Padri dan membelakangi Samudra Hindia. Hal ini dimaksud untuk memperkuat pertahanan militer Inggris dari ancaman VOC. Hal tersebut terjadi karena Bengkulu memiliki ladang lada terbesar di Pulau Sumatera. Seiring berkembangnya waktu, bangunan Benteng Marlboro ini juga difungsikan sebagai pusat perdagangan, pusat penyimpanan rempah-rempah EIC, pemantauan lalu lintas lada, dan untuk mengawasi pelayaran serta perdagangan di sekitar Selat Sunda. Selain itu, Benteng Marlboro juga digunakan sebagai tempat tinggal pejabat Inggris. Tercatat, pada tahun 1792, terdapat sekitar 90 pegawai sipil dan militer yang tinggal di benteng ini. Oleh karena itu, di kompleks bangunan Benteng Marlboro terdapat makam Deputi Gubernur Richard Watts dan Presiden Thomas Park. Ketika jatuh ke tangan Belanda, benteng ini hanya digunakan sebagai markas polisi Belanda. Sedangkan pada masa penjajahan Jepang, Benteng Marlboro kembali beralih fungsi sebagai basis pertahanan. Setelah Indonesia merdeka, benteng ini dijadikan sebagai markas Polri dan basis pertahanan dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Saat ini, Benteng Marlboro masih berdiri kuat dan menjadi salah satu destinasi wisata sejarah yang terkenal di Bengkulu. Kompleks bangunan Benteng Marlboro terletak di sebuah tanah yang agak tinggi, sehingga dapat dengan mudah mengawasi wilayah di sekitarnya. Kompleks bangunan berbentuk kura-kura dengan ukuran mencapai 240 x 170 meter. Sebagai basis pertahanan Inggris, benteng ini dibangun dengan sangat kuat, di mana dindingnya terdiri atas 2 lapis. Tebal dinding luarnya sekitar 3 meter dengan tinggi mencapai 8,65 meter. Sementara tebal dinding bagian dalamnya mencapai 1,8 meter. Di sekeliling Benteng Marlboro terdapat parit untuk pembuangan air sekaligus pertahanan agar musuh tidak dapat memanjat dinding benteng. Di dalam benteng terdapat beberapa ruangan yang berfungsi sebagai ruang tahanan, gudang senjata, kantor, serta halaman luas di bagian tengahnya. Sebagai benteng pertahanan, Bangunan ini memiliki basiton atau gedung jaga dan 72 meriam.
Benteng Marlborough sebenarnya juga dilengkapi dengan terowongan bawah tanah yang mengarah ke Pantai Panjang, Tapak Pandri, dan gedung daerah Istana Gubernur. Sayangnya, terowongan-terowongan tersebut kini telah tertutup karena tidak dipelihara. Oh ya guys, ikuti terus ya. Wisata sejarah Fort Marlborough di Bengkulu berpotensi menarik minat wisatawan untuk berkunjung dan mempelajari kejadian-kejadian di masa lalu yang merupakan jejak atau sekedar tempat berfoto ala masa perjuangan. Suasana di benteng ini juga cukup sejuk dan tentram. Jika teman-teman sekalian berkunjung kemari, juga bisa untuk menikmati sejarah sekaligus bersantai di taman yang terletak di dalam benteng ini. Nah teman-teman, ini adalah salah satu bentuk senjata yang ditinggalkan Inggris di dalam benteng Marlborough ini. Meriam ini juga masih melakukan perawatan oleh Balai Pelestarian Cagar Budaya Jambi yang melaksanakan kegiatan konservasi meriam di benteng Marlborough, Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu. Kegiatan meriam di benteng ini bertujuan untuk menghambat proses kerusakan dan terjadinya kerusakan. Di dalam benteng Marlborough terdapat sebuah terowongan dengan lebar 2 meter dan panjang kurang lebih 1 meter. Terowongan ini dibangun di bawah tanah dan berfungsi sebagai jalur aman untuk keluar masuk benteng. Berdasarkan berita yang beredar, terowongan ini mulanya sangat panjang. Bahkan ujung terowongan memiliki beberapa cabang yang berujung di Pantai Pandri, Pantai Jakat, dan Istana Gubernur. Seiring berjalannya waktu, terowongan itu tertutup karena yang terpisah saat ini hanyalah dengan panjang 6 meter. Selain dari kisah sejarah, ternyata terdapat kisah mistis di dalam terowongan ini. Hampir setiap pengunjung yang datang ke benteng ini sering mendengar suara jeritan yang berada di dalam terowongan ini. Selain ruang terowongan, ternyata ruang tahanan adalah ruang yang paling menyeramkan di benteng Marlborough. Ruangan ini berfungsi sebagai tempat menampung para tahanan pada masa penjajahan. Pada kala itu, selain itu juga, benteng Marlborough memiliki 2 lantai bangunan, di mana teman-teman bisa menikmati pemandangan Kota Bengkulu dari atas sana ketika ingin menikmati sejarah Kota Bengkulu maupun sejarah yang ada di dalam benteng Marlborough ini. Dulu, lantai 2 ini digunakan sebagai tempat untuk memantau di mana letaknya musuh yang akan mendatang ke dalam benteng ini. Selain itu juga, betapa indahnya bukan sejarah peninggalan Inggris yang ada di Kota Bengkulu ini. Ternyata ada daya tarik tersendiri yang dimiliki oleh benteng Marlborough ini. Pertama, Kasiton. Kasiton adalah nama lain dari benteng pertahanan. Tiap benteng pertahanan diciptakan sesuai dengan kebutuhan dan letak dari benteng. Begitu pula dengan benteng yang ada di daerah Bengkulu ini. Benteng Marlborough ini pada awalnya memiliki 4 bangunan yang arsitektur memiliki ciri khas tersendiri pada model bangunannya. Benteng ini menjadi salah satu ikon Kota Bengkulu. Benteng ini memiliki luas tanah 44.000 meter persegi. Ada 2 jembatan dengan panjang 20 meter yang harus dilalui sebelum masuk ke dalam. Di bagian selatan, benteng terdapat makam dari Gubernur Inggris pada masa itu, dengan istri dan asisten setianya, yang terbunuh dalam serangan mendadak di kediaman. Benteng ini memiliki dinding yang kokoh dan berlapis, menunjukkan bahwa benteng Marlborough ini sebagai tempat pertahanan Inggris yang kuat pada masa itu. Benteng ini telah dijadikan cagar budaya oleh Deptford yang ditetapkan pada tanggal 3 Maret 2004 dan 26 Agustus 2016 melalui surat keterangan. SK tersebut menetapkan benteng Marlborough menjadi cagar budaya. Benteng ini masih dijaga keaslian bangunannya sehingga masuk ke dalam cagar budaya bangsa. 2.
Halaman tengah yang luas. Halaman tengah dari benteng ini memiliki ukuran yang cukup luas. Dulunya, halaman ini digunakan sebagai pusat pemukiman. Menurut para ahli sejarawan, tempat ini dulunya juga pasukan untuk berlatih, tempat berkumpul dan berlindung saat perang. Pada halaman tengah ini juga menjadi tempat untuk banyak meriam yang siap digunakan jika tiba-tiba terjadi serangan mendadak. 3. Memiliki 72 meriam. Keberadaan benteng tidak bisa lepas dari kehadiran meriam yang pasti selalu ada di dalamnya. Benteng ini terdapat 72 meriam yang dulu digunakan untuk berperang, sehingga meriam ini memiliki nilai historis yang tinggi. Meriam ini menjadi saksi bisu terjadinya perang di daerah Bengkulu. Terdapat salah satu meriam besar yang diarahkan ke arah utara, di mana arah ini merupakan arah yang berada dengan meriam lainnya. Meriam ini diarahkan pada Bukit Tapak Pederi, karena bukit itu menutupi pandangan dan juga menjadi tempat mendaratnya kapal yang menyangkut pasukan Pederi. Kekuatan benteng ini dapat dilihat dari banyaknya meriam yang berjejer di lapangan. Pada tiap sudut benteng, meriam itu menghadap ke arah barat, yaitu Samudra Hindia. 4. Parit pertahanan. Sebagai benteng pertahanan, beberapa parit pertahanan menjadi hal yang wajib ada. Parit pertahanan ini juga digunakan untuk bagian pertahanan di depan dalam sebuah bangunan. Tapi, seiring berjalannya waktu, kegunaan parit di benteng ini menjadi berubah dan memberikan kesan hijau yang cantik karena ditumbuhi tanaman. Selain keberadaan parit pertahanan, di sini juga terdapat sekolah. Sekolah adalah sudut atau penjuru yang dibangun menjorok keluar ke arah dinding benteng. Tujuan dibangun sekolah untuk mempersenjatai benteng. Di benteng ini terdiri dari 4 sekolah yang menghadap ke arah berbeda. Ada bangunan gerbang yang berbentuk segitiga. Beberapa di luar bangunan benteng membuat benteng ini tampak seperti kura-kura jika dilihat dari atas. Akses masuk benteng ini, Anda harus melewati sebuah jembatan penghubung. 5. Ruang interogasi Presiden Soekarno. Masuk ke area utama di Benteng Marlboro, Anda akan melihat banyak ruang tahanan yang berjejer. Anda dapat membaca papan nama yang ada di tiap balik untuk mengetahui kegunaan dari tiap bilik. Salah satunya terdapat pada bilik yang dulunya digunakan untuk menginterogasi Presiden Soekarno. Anda juga dapat mengeksplor ruangan lainnya yang dulunya digunakan sebagai kantor, sel tahanan. Anda wajib mendatangi ruang pameran yang berada di dalam bangunan ini. Benteng Marlboro berada di Jalan Benteng Kebun Keling, Kecamatan Teluk Segara, Kota Bengkulu. Benteng yang bisa disebut masyarakat sekitar dengan Marlboro ini memiliki lokasi di tengah kota, bahkan berada di sebelah rumah dinas dari Gubernur Bengkulu. Karena letaknya yang strategis ini, sehingga tempat ini memiliki akses luar dan fasilitas yang menandai. Jika Anda datang dari Bandara Udara Fatmawati Bengkulu, perlu waktu 1,5 jam untuk datang ke bangunan ini dengan menaiki taksi atau mobil sewaan. Untuk Anda yang ingin menggunakan kendaraan umum, Anda bisa menggunakan angkutan umum yang dibedakan sesuai dengan warna. Terminal Panorama menjadi start angkutan umum. Dari terminal, Anda bisa menggunakan warna hijau dan berhenti di Jalan Suparto. Dilanjutkan dengan angkot warna kuning. Angkot dengan warna ini biasanya diminta untuk menuju Benteng Marlboro. Untuk masuk ke dalam destinasi benteng bersejarah ini, Anda tidak memerlukan biaya yang mahal, karena Anda cukup mengeluarkan uang sebesar 5.000. Namun, harga tersebut bisa berubah sewaktu-waktu untuk siapkan budget lebih dari 10.000 atau 100.000 untuk mengunjungi destinasi ini. Hal ini dikarenakan Anda wajib membeli buah tangan, karena lengkap jika Anda berkunjung ke salah satu ikon kota Bengkulu tanpa membawa buah tangan. Harganya cukup beragam, tergantung buah tangan yang Anda butuhkan. Cukup terjangkau bukan? Untuk menikmati suasana di benteng ini tidak mahal. Tidak lepas dari keindahan sejarahnya, Benteng Marlboro ini juga ternyata memiliki kisah horor, di mana
banyak pengunjung yang merasakan atau bahkan melihatnya secara langsung. Ikuti ya guys. Dah. Selain itu juga, Benteng Marlborough juga banyak menyimpan cerita mistis yang hingga sekarang ini belum diketahui kebenarannya. Setiap pengunjung masih menemukan adanya kejanggalan-kejanggalan di setiap bangunan tersebut. Pengunjung yang sedang berjalan di lantai bawah seringkali ditemukan dengan penampakan sosok pemuda dengan keadaan di rantai dan di patung. Kejadian ini sering dialami oleh sebagian pengunjung. Beberapa pengunjung mengaku sangat takut dan kaget. Tak sedikit juga dari para pengunjung yang masuk sering mendengar langkah kaki, seolah-olah ada yang berjalan dan mengikuti, padahal tidak ada siapa-siapa. Serta suara jeritan perempuan yang meminta tolong sering terdengar. Beberapa pengunjung juga seringkali mencium bau busuk seperti bau bangkai yang ada di dalam bangunan tersebut. Baunya sangat menyengat, namun tidak ada satupun bangkai yang ada di dalam. Bangunan Benteng Marlborough ini sangat terawat. Dan juga bersih sehingga dapat dipastikan tidak adanya bangkai yang ada di bangunan tersebut. Cerita horor Benteng Marlborough sudah cukup terkenal. Pada salah satu acara uji nyali, yaitu Mas Tukul serta timnya pernah datang ke sini untuk mencoba keberaniannya mengunjungi Benteng Marlborough. Di dalam benteng juga terdapat lorong yang di dalamnya menjadi bekas penjara. Konon, ada salah satu penjara yang temboknya masih terdapat darah yang menjadi saksi bisu dari tahanan Belanda yang sempat ditahan di penjara itu. Tahanan itu menulis dengan darahnya sendiri karena sudah dimakan usia warna temboknya menjadi berubah coklat. Ada berupa gambaran 4 arah mata angin yang dalam bahasa Belanda dituliskan penderitaan si tahanan itu pada masa penjajahan, serta beberapa tempat terdapat meriam yang cukup besar pada zaman yang digunakan sebagai senjata guna melawan musuh. Terlepas dari cerita mistisnya, banyak memiliki nilai sejarah yang ada di benteng untuk dipakai penahanan presiden pertama, yaitu Bung Karno. Terdapat juga berbagai tanaman di Benteng Marlborough serta rumput hijau yang menambahkan kesan kemegahan benteng tersebut. Benteng Marlborough juga menjadi spot foto keren. Benteng ini juga seringkali menjadi tempat foto prewedding. Dilihat dari atas, Benteng Marlborough akan menyuguhkan pemandangan pantai yang sangat indah. Tak hanya anak muda, orang tua juga akan mengunjungi benteng ini di waktu libur maupun hari biasa. Tak lain untuk menambahkan wawasan dan juga hanya sekedar refreshing. Karena hari sudah mulai gelap, kami memutuskan untuk pulang. Oh iya teman-teman, ini adalah tempat pertama bacaan Benteng Fort Marlborough yang ada di Kota Bengkulu ini. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Itu saja video cerita dari saya, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.